"Nenek, jangan bergerak." Raka melompat dari motornya tanpa sempat mematikan mesin. Sepatu ketsnya mendarat di genangan air, memercikkan lumpur ke celana jeansnya yang sudah lusuh. Jantungnya berdebar kencang melihat sosok tua itu terhuyung di tepi jalan yang licin. Satu tangan mencengkeram tongkat kayu. Tangan lainnya meraih udara kosong, mencari pegangan. Hujan mengguyur keras. Bukan hujan biasa, ini badai yang datang tiba-tiba seperti amarah langit yang terpendam. Raka sempat terkesiap saat melihat nenek itu dari kejauhan, berdiri sendirian di persimpangan jalan yang sepi, kantong plastik hitam di tangannya tersapu angin. "Nenek, sini pegang tangan saya." Raka mengulurkan tangannya. Jarak antara mereka hanya beberapa langkah, tapi terasa seperti jurang. Jalanan licin, trotoar penuh lumut, dan nenek itu bergoyang berbahaya. Wajah keriput itu menoleh, mata sayu penuh air, entah air hujan atau air mata. "Nak, saya tidak bisa. Kakiku." Raka tidak menunggu lagi. Dia melangkah cepat, meraih lengan kurus nenek itu dengan lembut tapi mantap. Tubuh tua itu terasa rapuh di genggamannya, seperti ranting kering yang bisa patah kapan saja. Bau tanah basah dan sesuatu yang asam, mungkin pakaian basah yang sudah lama, menyeruak ke hidungnya. "Pelan-pelan, Nek, saya pegang." Raka melingkarkan lengan nenek itu di bahunya, menopang hampir seluruh berat tubuhnya. "Nenek mau kemana? Rumah nenek jauh." Nenek itu menggeleng lemah, bibirnya gemetar. "Tidak tahu, saya tersesat." "Tersesat di tengah badai begini?" Raka merasakan sesuatu mencengkeram dadanya, campuran iba dan marah pada dunia yang membiarkan orang tua sendirian seperti ini. Dia menuntun nenek itu menuju motornya, melindungi kepala tua itu dengan tangannya sendiri dari guyuran hujan. "Naik dulu, Nek. Kita cari tempat berteduh." Tapi nenek itu malah terisak. "Cucuku, saya harus cari cucuku." Cucunya hilang. Raka merasakan panik mulai merambat. Ini bukan sekadar menolong nenek tersesat. Ini lebih rumit. Dia pergi sudah lama. Nenek itu bicara terputus-putus, diselingi batuk. "Saya harus ke rumahnya." Tapi saya lupa jalannya. Raka menarik napas panjang. Jas hujan plastiknya sudah basah kuyup, air mengalir dari rambutnya ke leher. Dia baru pulang dari kerja sampingannya sebagai kurir. Pekerjaan ketiga hari ini setelah jadi tukang cuci piring di warung makan dan asisten toko kelontong. Tubuhnya lelah, kakinya pegal, perutnya keroncongan karena cuma sempat makan roti tawar sejak pagi. Tapi melihat nenek ini, "Baiklah, Nek, kita cari bareng." Nenek ingat apa saja tentang rumah cucunya. Mereka berteduh di bawah atap warung yang sudah tutup. Raka melepas jas hujannya dan menyelimutkannya ke bahu nenek itu. Tubuhnya langsung menggigil. Kaos tipis yang dikenakannya tidak ada bedanya dengan kain basah. Nenek itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Nah, kamu kedinginan." "Tidak apa-apa, Nek. Nenek lebih butuh." Raka tersenyum meski giginya gemeletuk. "Sekarang cerita, rumah cucu nenek seperti apa?" Ada gerbang besar dan pohon mangga di depan." Nenek itu berusaha mengingat, dahinya berkerut. "Rumahnya putih, sangat besar." Raka mengangguk sambil mencoba berpikir. Rumah besar dengan gerbang dan pohon mangga. Di kota ini ada ratusan rumah seperti itu, tapi dia tidak bisa menyerah. Tidak setelah melihat tatapan putus asa di mata nenek ini. "Nama cucunya siapa, Nek?" "Lila. Namanya Lila." Nenek itu tersenyum tipis, seolah nama itu sendiri adalah kehangatan. "Cucu saya yang cantik, tapi dia marah sama saya." "Kenapa marah?" Air mata mengalir di pipi keriput itu. "Karena saya keras kepala. Saya tidak mau tinggal di rumahnya yang mewah. Saya lebih suka rumah gubuk saya. Isakan keluar. Tapi sekarang rumah saya roboh kena angin, dan saya tidak tahu harus kemana." Raka merasakan dadanya sesak. Dia paham perasaan itu, perasaan tidak punya tempat pulang.
Dia sendiri tinggal di kamar kos sempit yang bocor di mana-mana, berbagi kamar mandi dengan 10 orang lain, tidur di kasur tipis yang pegas-pegasnya nyaris menembus punggungnya. Tapi dia tidak pernah punya pilihan. Tidak pernah punya cucu kaya yang menawarkan rumah mewah. Nenek punya nomor telepon cucunya. Nenek itu menggeleng. Handphone saya hilang. Tersapu banjir tadi. Tentu saja. Raka menghela napas. Tidak ada yang mudah malam ini. Baik, Nek. Kita coba cari. Nenek ingat arah rumahnya? Utara? Selatan? Ke arah matahari terbenam. Barat. Itu sedikit membantu. Raka membantu nenek itu naik ke motornya. Tubuh tua itu gemetar hebat sekarang. Dan Raka khawatir nenek ini bisa sakit parah kalau terus kehujanan. Dia melepas kaosnya sendiri. Untung dia pakai kaos dalaman dan memakainya sebagai penutup kepala tambahan untuk nenek itu. Sekarang dia cuma pakai kaos dalam tipis yang basah kuyup. Angin malam menusuk kulitnya seperti jarum es. "Nak, kamu..." Nenek itu protes lemah. "Saya kuat, Nek." Nenek pegang erat. Mereka menerobos hujan. Raka mengendarai motor dengan sangat hati-hati. Matanya menyipit melawan guyuran air. Jalanan gelap, lampu jalan banyak yang mati, dan jarak pandang hampir nol. Tapi dia terus melaju, mengikuti instruksi nenek yang sesekali menunjuk arah dengan tangan gemetar. Itu jalan itu, Nak. Mereka berbelok. Air menggenang setinggi mata kaki di beberapa bagian jalan. Motor Raka mogok 2 kali, dan setiap kali dia harus turun, mendorong, dan menghidupkannya lagi dengan tangan yang sudah mati rasa karena dingin. 1 jam berlalu, 2 jam. Raka sudah tidak merasakan jari-jari kakinya. Perutnya mulas kelaparan, kepalanya pusing. Tapi setiap kali dia melirik ke belakang dan melihat wajah penuh harap nenek itu, dia tidak bisa berhenti. "Nenek yakin ke arah sini. Saya tidak yakin lagi, Nak." Suara nenek itu hampir tenggelam dalam suara hujan. "Maafkan saya. Saya sudah merepotkan." "Tidak, Nek. Kita pasti nemuin." Tapi dalam hati, Raka mulai panik. Bensin motornya tinggal sedikit. Tubuhnya sudah melewati batas kelelahan. Dan yang lebih buruk, dia mulai merasa ini sia-sia. Mencari satu rumah di kota besar dalam badai, seperti mencari jarum di tumpukan jerami yang terendam banjir. Mereka berhenti di sebuah warung kopi yang masih buka. Raka membantu nenek itu turun, menuntunnya masuk. Pemilik warung, seorang pria paruh baya dengan perut buncit, menatap mereka curiga. "Mau pesan apa?" "Pak, boleh saya pinjam telepon atau charger handphone?" Raka mengeluarkan handphone murahnya yang sudah mati total sejak tadi sore. Dia lupa mengisi daya semalam karena ketiduran begitu sampai kos. Charger bayar 5.000. 5.000. Raka merogoh saku celana basahnya. Uang yang tersisa cuma 7.500. Hasil tips dari pekerjaan kurir tadi. Itu harusnya untuk beli nasi bungkus makan malam dan besok pagi. Dia melirik nenek yang duduk gemetar di kursi plastik. "Pak, sekalian saya pesan teh. Manis hangat 1. Uangnya habis. Perut Raka semakin mulas, tapi dia menyodorkan gelas teh itu ke nenek. "Diminum, Nek, biar hangat." Tangan keriput itu meraih gelas dengan gemetar. "Kamu tidak pesan, Nak?" "Saya tidak haus, Nek." Kebohongan. Tenggorokannya kering seperti amplas. Sementara handphonenya mengisi daya, Raka duduk di seberang nenek itu. Baru sekarang dia bisa melihat dengan jelas wajah keriput penuh luka goresan kecil, mungkin dari jatuh atau tertusuk duri. Baju lusuh yang dikenakan berlubang di beberapa bagian. Kaki telanjang penuh luka lecet. "Nenek tidak pakai sandal?" "Hanyut. Di banjir tadi." Raka menunduk. Kakinya sendiri bersepatu, meski sepatu itu sudah bolong di bagian sol dan masuk air. Tapi setidaknya dia punya alas kaki. Handphonenya menyala. Raka segera mengecek. Tidak ada sinyal internet karena dia tidak punya paket data. Dia hanya bisa telepon atau SMS. Tapi telepon siapa? Dia tidak kenal siapa-siapa yang bisa membantu.
Nenek, coba ingat lagi. Ada yang lain tentang rumah cucu nenek? Nama jalan? Nomor rumah? Nenek itu memejamkan mata, berusaha keras mengingat. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, lalu matanya terbuka. Ada toko bunga di dekatnya. Toko bunga besar dengan tulisan apa ya? Melati? Mawar? Toko bunga Melati? Raka mencoba mengingat. Dia pernah dengar nama itu, tapi di mana? Iya, toko bunga Melati. Nenek itu bersemangat sekarang. Rumah Lila tidak jauh dari sana. Raka bangkit. Dia ingat sekarang, toko bunga Melati ada di kawasan elit, di seberang kota. Kawasan tempat tinggal orang-orang kaya. Itu artinya, cucu nenek ini memang kaya, tapi kawasan itu jauh, sangat jauh. Dengan kondisi hujan begini dan bensin yang tinggal sedikit, Raka melirik nenek yang menatapnya penuh harap. Dia tidak punya pilihan. Ayo, Nek, kita pergi sekarang. Perjalanan ke kawasan elit memakan waktu hampir 2 jam lagi. Raka harus berhenti berkali-kali karena motornya hampir mogok. Bensinnya benar-benar menipis sekarang. Jarum penunjuk sudah di bawah garis merah. Hujan mulai mereda sedikit, tapi angin semakin kencang. Tubuh Raka gemetar tak terkendali. Bibirnya sudah membiru. Pandangannya mulai kabur. Tapi dia terus melaju. Akhirnya mereka tiba di kawasan itu. Rumah-rumah besar dengan pagar tinggi berjajar rapi. Lampu-lampu taman menerangi jalan meski hujan masih turun. Ini dunia yang berbeda. Dunia yang tidak pernah Raka kenal. Toko bunganya, Nek. Itu dia. Raka menunjuk bangunan megah dengan tulisan besar, Toko Bunga Melati. Nenek itu mengangguk-angguk bersemangat. Iya, dari sini belok kanan, lalu lurus. Mereka mengikuti petunjuk nenek. Raka merasakan jantungnya berdebar, campuran lega dan gugup. Akhirnya mereka akan sampai. Nenek ini akan bertemu cucunya. Dan Raka bisa pulang. Mungkin tidur setelah 2 hari, hampir tidak tidur. Itu rumahnya. Raka mengerem mendadak. Matanya melebar. Di depan mereka berdiri sebuah rumah, bukan sebuah mansion. Gerbang besi setinggi 3 meter dengan ukiran mewah. Halaman luas dengan taman yang terawat sempurna. Rumah 3 lantai dengan arsitektur modern, seluruh dinding kaca yang berkilau meski hujan. Dan benar, ada pohon mangga besar di sudut halaman. Ini bukan rumah orang kaya biasa. Ini rumah orang super kaya. Nenek, yakin ini rumahnya? Iya, Nak. Ini rumah Lila. Raka menelan ludah. Tiba-tiba dia sadar, dia cuma tukang cuci piring miskin yang basah kuyup, membawa nenek lusuh ke rumah mewah ini. Apa yang akan dipikirkan orang-orang di dalam? Apa mereka akan curiga dia pencopet? Penipu, tapi dia sudah sampai sejauh ini. Raka mematikan mesin motornya dan membantu nenek turun. Mereka berjalan ke gerbang. Ada intercom di samping gerbang. Nenek yang pencet. Tangan gemetar nenek itu menekan tombol. Bunyi dering terdengar. Tidak ada jawaban. Nenek menekan lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Masih tidak ada jawaban. Mungkin tidak ada orang, Nek. Tidak mungkin. Lila pasti di rumah. Dia jarang keluar malam-malam. Nenek itu mulai mengetuk-ketuk gerbang besi dengan tongkatnya. Bunyi dentang logam bergema di malam sunyi. Lila, Nak! Ini nenek! Buka pintunya! Tidak ada respons. Rumah itu gelap. Hanya beberapa lampu taman yang menyala. Nenek mulai terisak. Kenapa dia tidak buka? Kenapa? Raka merasakan dadanya sesak. Setelah semua usaha ini, mereka ditolak. Nenek, mungkin cucunya sedang tidak di rumah. Kita tunggu saja di sini sampai... Nenek! Suara teriakan dari dalam rumah. Raka tersentak. Lampu-lampu rumah tiba-tiba menyala semua, terang benderang seperti siang hari. Pintu utama terbuka dengan keras, dan sesosok wanita muda berlari keluar. Wanita itu cantik. Rambut panjang terurai, pakai piyama sutra meski hujan masih gerimis. Wajahnya pucat, mata sembab seperti habis menangis. Dia berlari tanpa alas kaki melintasi halaman.
tidak peduli kaki mulusnya menginjak genangan air. "Nenek, nenek ada di mana?" Nenek Raka bawa langsung berteriak. "Lila, Lila, nak!" Wanita itu, Lila, sampai di gerbang. Tangannya gemetar menekan tombol. Gerbang otomatis terbuka dengan bunyi mendesis. Dia langsung memeluk neneknya, menangis tersedu-sedu. "Nenek, nenek kemana saja? Saya cari kemana-mana. Saya kira..." "Maafkan nenek, nak, nenek tersesat, rumah nenek roboh." Mereka berpelukan erat, sama-sama menangis. Raka mundur beberapa langkah, merasa dia tidak seharusnya menyaksikan momen pribadi ini. Tapi Lila tiba-tiba melepaskan pelukannya dan menoleh ke Raka. Matanya melebar. Anda yang bawa nenek saya." Raka mengangguk kikuk. "Iya, saya cuma bantu, tidak apa-apa." Satpam, kesini!" Dua pria berbadan besar dengan seragam hitam berlari menghampiri. Raka langsung ketakutan, apa dia akan diusir, dipukuli? Tapi Lila malah berkata, "Bawa Pak ini masuk, dan nenek juga, cepat." "Tidak usah, saya..." "Masuk, Anda harus masuk." Lila menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Anda sudah menyelamatkan nenek saya tidak akan biarkan Anda pergi begitu saja." Sebelum Raka bisa protes, para satpam sudah menuntunnya masuk. Dia sempat melirik motornya yang berdiri sendirian di luar gerbang, motor tua yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Mereka masuk ke dalam rumah. Raka terpesona, lantai marmer yang berkilau, lampu kristal yang mewah, furniture yang terlihat lebih mahal dari seluruh harta bendanya digabung. Ini seperti istana. Duduk di sini." Lila menunjuk sofa mewah berwarna krem. "Tapi saya basah, nanti sofanya." "Tidak masalah, duduk." Raka duduk dengan sangat hati-hati di ujung sofa, berusaha tidak menyentuh terlalu banyak permukaan. Tubuhnya masih gemetar hebat. Lila berteriak memanggil pembantu. "Busri, tolong ambilkan handuk dan baju hangat, cepat!" Seorang wanita paruh baya berlari masuk dengan handuk-handuk tebal. Lila sendiri yang menyelimutkan handuk ke bahu nenek, lalu menoleh ke Raka. "Anda juga, pakai handuk ini." Raka menerima handuk dengan tangan gemetar. Hangatnya langsung meresap ke kulitnya yang dingin. Dia menggosok-gosok tubuhnya, berusaha mengembalikan kehangatan. "Namanya siapa?" Lila bertanya, sambil membantu neneknya duduk. "Raka, nama saya Raka." "Raka?" Lila menatapnya intens. "Anda tahu tidak apa yang sudah Anda lakukan?" Raka menggeleng bingung. Lila menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca lagi. "Nenek saya hilang sejak sore tadi. Rumahnya di kampung sebelah kota roboh kena angin. Saya sudah cari kemana-mana. Saya hubungi polisi, saya kirim orang-orang saya bahkan menyewa detektif swasta. Tapi tidak ada yang menemukan nenek." Suaranya bergetar. "Saya sudah putus asa. Saya pikir nenek sudah..." Dia tidak melanjutkan. "Tidak perlu. Raka mengerti. Lalu Anda orang asing yang bahkan tidak kenal nenek saya, malah yang menemukan dan membawa nenek pulang." Lila mengusap matanya. "Bagaimana saya bisa membalas kebaikan Anda?" "Tidak usah. Saya cuma merasa harus membantu." "Tidak." Lila berdiri. "Anda sudah menyelamatkan nyawa nenek saya. Anda harus terima imbalan." "Sungguh, tidak perlu." "Berapa? 10 juta? 20 juta? 50 juta? Raka tersedak. 50 juta. Itu uang yang tidak pernah dia lihat seumur hidupnya. "Tidak, saya tidak bisa terima." "Kenapa tidak? Anda butuh uang, kan? Lihat kondisi Anda, basah kuyup, kurus kering, sepatu bolong." Lila menatapnya tajam. "Jangan sok mulia, terima saja uangnya." Tapi ada yang aneh di nada bicara Lila. Bukan nada bersyukur, tapi nada curiga. Nenek tiba-tiba angkat bicara. "Lila, jangan kasar sama dia. Dia sudah baik." "Nenek, diam dulu!" Lila memotong. Lalu dia melangkah lebih dekat ke Raka, menatapnya dengan mata menyipit. "Atau, jangan-jangan, Anda sudah tahu dari awal siapa nenek saya.
Anda sengaja bantu nenek dengan harapan dapat imbalan besar? Raka terkejut. Apa? Tidak. Saya bahkan tidak tahu nama nenek. Saya cuma kebetulan Anda lewat di jalan yang sama? Kebetulan Anda mau repot-repot bawa nenek lusuh keliling kota dalam badai? Lila tertawa sinis. Maaf, tapi saya tidak percaya kebetulan semacam itu. Dadanya terasa ditusuk. Ini yang dia takutkan. Ini kenapa dia ragu untuk masuk ke rumah ini sejak awal. Saya tidak tahu Anda siapa. Saya tidak tahu nenek Anda kaya. Saya cuma lihat nenek sendirian di hujan dan saya tidak bisa tinggal diam. Oh ya? Lalu kenapa Anda tidak langsung bawa nenek ke polisi? Ke rumah sakit? Kenapa malah keliling cari rumah saya? Karena nenek minta. Nenek bilang mau ketemu cucu. Atau karena Anda sudah rencanakan semua ini? Lila melangkah lebih dekat. Anda mungkin sudah mengikuti nenek sejak rumahnya roboh, menunggu waktu yang tepat untuk menyelamatkan nenek dan jadi pahlawan. Lila, nenek berteriak, hentikan, kamu salah. Nenek tidak usah bela dia. Orang-orang seperti ini. Brak. Pintu utama terbuka keras. Seorang pria muda berjas mewah masuk dengan tergesa. Wajahnya tegang, matanya tajam. Lila, ada apa? Satpam bilang nenek sudah ketemu? Kak Dion, Lila menoleh. Iya, nenek sudah ketemu. Dibawa sama orang ini. Dion, rupanya kakak Lila, menatap Raka dari atas ke bawah. Tatapannya dingin, menghakimi. Siapa Anda? Namanya Raka. Lila menjawab, ngaku-ngaku menolong nenek. Ngaku-ngaku. Raka bangkit berdiri, meski kakinya gemetar. Saya tidak ngaku-ngaku. Saya memang menolong. Dengan cara yang sangat mencurigakan. Dion memotong. Dia mengeluarkan handphone. Saya sudah cek CCTV di sepanjang jalan. Anda mengikuti nenek sejak dari kawasan kampung. Anda bahkan sempat berhenti dan mengamati nenek dari kejauhan sebelum akhirnya mendekat. Jantung Raka berhenti sedetik. Itu benar, dia memang sempat berhenti dan mengamati karena dia tidak yakin apakah itu orang yang butuh bantuan atau sekadar pengemis. Tapi cara Dion bilang membuatnya terdengar seperti kriminal. Saya cuma memastikan apa? Bahwa nenek sendirian? Tidak ada yang lihat? Dion melangkah mendekat, posturnya mengintimidasi. Lalu Anda menolong nenek dan bawa dia keliling kota selama berjam-jam. Sempat berhenti di warung, memesan minuman untuk nenek bersikap sangat baik. Karena nenek kedinginan. Atau karena Anda sedang membangun kepercayaan, membuat nenek percaya Anda orang baik. Lalu sekarang Anda datang ke rumah kami, mengharapkan imbalan besar. Tidak, Raka berteriak frustasi. Saya tidak mengharapkan apa-apa, saya cuma mau bantu. Kalau begitu, kenapa Anda tidak pergi sekarang? Kenapa masih di sini? Karena adik Anda yang suruh saya masuk. Dan sekarang saya suruh Anda keluar. Dion menunjuk pintu. Keluar dari rumah saya sekarang. Nenek tiba-tiba berdiri, meski tubuhnya goyang. Dion, Lila, hentikan. Kalian salah. Dia benar-benar menolong. Nenek istirahat saja. Lila berkata lembut tapi tegas. Nenek sedang syok. Nenek tidak bisa pikir jernih. Saya pikir jernih. Dia satpam. Dion berteriak. Antar orang ini keluar. Sekarang. Dua satpam berbadan besar masuk. Mereka menatap Raka dengan tatapan waspada, seolah dia penjahat berbahaya. Raka merasakan dadanya sesak. Matanya mulai panas. Ini tidak adil. Dia sudah berkorban banyak, uangnya habis, tubuhnya sakit, waktunya terbuang, dan ini balasannya. Tapi dia tidak akan menangis, tidak di depan orang-orang ini. Baiklah, katanya pelan. Saya pergi. Dia berjalan ke pintu dengan langkah gontai. Setiap langkah terasa berat, seperti menyeret beban raksasa. Seluruh tubuhnya sakit, kepalanya pusing hebat, perutnya mulas kelaparan. Raka, nak Raka! Nenek itu berlari, atau lebih tepatnya terhuyung, mengejarnya.
Lila dan Dion mencoba menahannya, tapi nenek itu menggeleng keras. "Lepaskan saya, Raka!" Raka berhenti di ambang pintu. Dia menoleh. Nenek itu menatapnya dengan mata penuh air mata. "Maafkan mereka, Nak. Mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti." "Tidak apa-apa, Nek." Raka tersenyum, senyum pahit yang terasa seperti merobek wajahnya. "Nenek sudah ketemu cucu, itu yang penting. Tapi kamu sudah berkorban banyak." "Tidak apa-apa, saya biasa." Dan itu benar. Dia memang biasa tidak dihargai. Biasa diperlakukan seperti sampah. Biasa jadi orang yang dilupakan dan dibuang. Dia berbalik dan melangkah keluar. Hujan masih turun meski tidak terlalu deras. Angin malam menusuk kulitnya yang basah. Dia berjalan gontai menuju motornya. Tapi begitu sampai di gerbang, kakinya hampir tidak bisa melangkah lagi. Pandangannya berputar, tubuhnya limbung. Dia bersandar di motornya, berusaha mengatur napas. Tapi napasnya pendek-pendek, tidak teratur. Jantungnya berdebar, tidak karuan. "Hei, Anda tidak apa-apa?" Suara satpam. Raka mengangkat tangan, isyarat bahwa dia baik-baik saja. Tapi tangannya gemetar hebat. Dia mencoba menaiki motornya. Kaki kanannya terangkat, tapi kaki kirinya tidak kuat menahan. Tubuhnya limbung. Bruk! Raka jatuh. Tubuhnya membentur tanah keras, tapi dia hampir tidak merasakan sakit, karena seluruh tubuhnya sudah kebas. "Hei, ada orang pingsan!" Suara teriakan satpam. Raka mencoba bangun, tapi tubuhnya tidak mau bergerak, pandangannya mengabur. Suara-suara di sekelilingnya terdengar jauh, seolah dari bawah air. Dia mendengar langkah kaki berlarian, suara Lila yang panik, suara Dion yang memerintah. "Panggil ambulans, cepat!" "Dia tidak sadar. Periksa denyut nadinya." Raka ingin bilang dia tidak apa-apa. Dia cuma lelah. Dia cuma perlu tidur sebentar. Tapi mulutnya tidak bisa bicara. Yang terakhir dia rasakan sebelum semuanya gelap adalah tangan-tangan yang mengangkat tubuhnya dan suara nenek yang menangis, memanggil namanya. Lalu semuanya hilang. Raka membuka mata perlahan. Yang pertama dia lihat adalah langit-langit putih yang asing. Bau antiseptik menyeruak ke hidungnya. Suara mesin bip teratur di sebelahnya. Rumah sakit? Dia mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa sangat berat. Kepalanya berdenyut sakit. Mulutnya kering seperti kapas. "Dia sadar, suster, dia sadar." Suara yang familiar. Raka menoleh atau berusaha menoleh dan melihat sosok nenek yang duduk di samping tempat tidurnya. "Nenek," suaranya serak. "Nak Raka, syukurlah kamu sadar." Nenek itu meraih tangannya, air mata mengalir di pipi keriput. Seorang suster masuk, memeriksa monitor di sebelahnya, lalu tersenyum. "Anda beruntung, Pak. Sedikit lagi Anda bisa kena hipotermia berat." Hipotermia? Raka baru ingat, dia kehujanan berjam-jam tanpa perlindungan memadai. "Sudah berapa lama saya di sini?" "2 hari, jawab nenek. "Kamu demam tinggi, Nak, sampai mengigau-ngigau." 2 hari? Raka panik. "Motor saya, pekerjaan saya harus..." "Jangan bangun dulu." Nenek menekan bahunya lembut. "Kamu harus istirahat." "Tapi saya..." Pintu kamar terbuka. Lila masuk membawa buah-buahan dalam keranjang. Wajahnya pucat, mata sembab. Dion mengikuti di belakangnya, ekspresinya tidak terbaca. Raka langsung tegang. Lila berhenti di kaki tempat tidur. Dia menatap Raka lama sekali. Lalu perlahan, dia berlutut. "Maafkan saya." Raka terkejut. "Apa yang..." "Maafkan saya." Lila mengulang, suaranya bergetar. Saya sudah menuduh Anda dengan sangat buruk. Saya sudah memeriksa semuanya, CCTV, rekaman, bahkan saya wawancara pemilik warung tempat Anda berhenti. Semuanya membuktikan Anda benar-benar menolong nenek dengan tulus." Air mata mulai turun, dan saya malah mengusir Anda, membuat Anda pingsan di depan rumah karena terlalu lelah dan kedinginan. Tidak apa-apa. "Tidak!" Lila menggeleng keras. "Ini tidak apa-apa.
Anda hampir mati karena menolong nenek saya. Anda menghabiskan uang terakhir Anda untuk beli teh buat nenek. Anda rela kelaparan dan kehujanan demi membawa nenek pulang. Dan saya menuduh Anda penipu. Dion maju selangkah. Wajahnya masih dingin, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Saya juga minta maaf, katanya kaku. Saya terlalu cepat menghakimi. Saya seharusnya lebih teliti sebelum menuduh Anda. Raka tidak tahu harus bilang apa. Bagian dari dirinya masih marah, sangat marah, atas perlakuan mereka. Tapi bagian lain merasa lelah untuk marah. Sudahlah, katanya pelan. Yang penting nenek selamat. Tidak! Lila berdiri, mengusap matanya. Kami harus ganti rugi. Anda kehilangan pekerjaan karena tidak masuk 2 hari kan? Kami akan ganti. Motor Anda yang mogok, kami akan benerin. Biaya rumah sakit sudah kami bayar semua. Tidak usah. Dan sebagai permintaan maaf, Lila menarik napas panjang. Kami ingin kasih Anda uang 100 juta rupiah. Dunia Raka berhenti berputar. 100 juta? Itu terlalu banyak. Tidak, Dion berkata tegas. Itu bahkan tidak cukup untuk nilai nyawa nenek kami. Tapi kami tahu Anda tidak akan terima lebih. Jadi, terima saja 100 juta ini. 100 juta rupiah. Uang yang bisa mengubah hidup Raka. Uang yang bisa dia pakai untuk bayar kos setahun, beli motor baru, bahkan mungkin mulai usaha kecil-kecilan. Tapi Raka menatap nenek yang tersenyum lembut padanya. Mengingat bagaimana nenek itu membela dia saat Lila dan Dion menuduhnya. Mengingat tatapan tulus di mata tua itu. Dia tidak menolong nenek untuk uang. Saya tidak bisa terima, katanya pelan tapi tegas. Lila terkejut. Kenapa? Anda butuh uang kan? Saya lihat kondisi Anda. Saya butuh. Tapi kalau saya terima uang itu, Raka menarik napas. Berarti Anda benar. Berarti saya memang menolong nenek karena mengharapkan imbalan. Tapi sekarang kan beda. Kami sudah tahu Anda tulus. Tidak. Raka menggeleng. Saya tetap tidak terima. Saya menolong nenek karena itu hal yang benar. Bukan karena nenek kaya atau miskin. Bukan karena ada imbalan atau tidak. Hening. Lila menatapnya tidak percaya. Dion mengerutkan dahi. Bahkan suster yang sedang mengecek monitor berhenti dan menatap Raka. Anda serius? Lila berbisik. Serius. Tapi kenapa? Ini kesempatan Anda untuk apa? Jadi kaya mendadak? Raka tersenyum pahit. Lalu besok-besok saya menolong orang lain, dan di belakang pikiran saya selalu ada harapan dapat imbalan lagi? Tidak, saya tidak mau jadi orang seperti itu. Nenek tiba-tiba tertawa, tawa lembut yang penuh kehangatan. Lila, Dion, dengarkan, ini anak yang baik, anak yang benar-benar baik. Lila mengusap matanya yang berkaca-kaca lagi. Anda orang yang luar biasa, Raka. Tidak. Saya cuma orang biasa yang kebetulan ada di tempat yang tepat. Tapi setidaknya, Dion berkata, setidaknya biarkan kami bayar biaya rumah sakit dan perbaiki motor Anda. Itu bukan imbalan. Itu kewajiban kami karena kami yang buat Anda sakit. Raka ingin menolak, tapi dia tahu kalau dia menolak semua, mereka akan merasa lebih bersalah. Baiklah, cuma itu saja. Lila tersenyum. Senyum tulus pertamanya sejak mereka bertemu. Terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkan nenek. Dan terima kasih sudah mengajarkan kami pelajaran berharga. Pelajaran apa? Bahwa tidak semua orang di dunia ini punya motif tersembunyi. Bahwa masih ada orang baik yang menolong tanpa mengharapkan balasan. Lila duduk di kursi sebelah nenek. Kami hidup di dunia yang penuh penipu dan oportunis. Kami sudah terlalu sering dimanfaatkan orang lain, jadi kami jadi curiga sama semua orang. Tapi itu salah, Dion menambahkan, dan Anda sudah membuktikan kami salah. Raka tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya mengangguk kecil. Hari-hari berikutnya, Raka dirawat di rumah sakit. Nenek hampir selalu menemaninya, membawakan makanan, menceritakan kisah-kisah masa lalu.
Lila dan Dion juga sering berkunjung, membawa buku dan buah-buahan. Perlahan, kecurigaan dan ketegangan di antara mereka mencair. Raka mulai melihat sisi lain dari Lila dan Dion. Mereka bukan orang jahat, cuma orang yang sudah terlalu sering disakiti sampai menutup diri. Pada hari kelima, dokter membolehkan Raka pulang. Motornya sudah diperbaiki total, bahkan diganti mesinnya yang sudah aus. Lila juga mengembalikan uang yang Raka habiskan untuk membeli teh waktu itu, ditambah uang untuk makan selama seminggu. Raka mau menolak, tapi Lila bilang, "Ini bukan imbalan, ini penggantian. Ada bedanya." Saat Raka akan naik motor pulang ke kosnya, nenek tiba-tiba memanggil, "Nak Raka, tunggu!" Raka berbalik. Nenek berjalan perlahan menghampirinya, membawa sesuatu di tangan, sebuah kotak kayu kecil. "Ini untuk kamu." "Nenek, saya sudah bilang." "Ini bukan uang," nenek memotong dengan senyum. "Buka saja." Raka membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah gelang kayu sederhana dengan ukiran nama Raka. "Nenek yang ukir sendiri," kata nenek. Tangan nenek sudah gemetar, jadi ukirannya tidak bagus. Tapi ini dari hati nenek. Raka merasakan dadanya sesak. Ini hadiah paling sederhana yang pernah dia terima, tapi juga paling berharga. "Terima kasih, Nek." Nenek memeluknya. "Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah jadi anak yang baik. Jangan pernah berubah, ya?" "Tidak akan, Nek." Mereka berpisah dengan pelukan hangat. Raka mengendarai motornya pulang dengan hati yang aneh, campuran lega, sedih, dan sesuatu yang hangat. Tapi perjalanan hidupnya belum selesai. Karena 3 hari kemudian, saat Raka sedang mencuci piring di warung makan langganannya, handphonenya berdering. Nomor tidak dikenal. "Halo? Raka, ini Lila." "Oh, Lila. Ada apa?" Hening sebentar. Lalu suara Lila terdengar gemetar. Nenek masuk rumah sakit lagi. Kondisinya kritis." Dunia Raka kembali berhenti. "Apa? Kenapa?" "Serangan jantung. Dokter bilang nenek mungkin tidak." Suara Lila terputus oleh isakan. Tolong datang. Nenek terus sebut nama kamu." Raka bahkan tidak pamit pada bosnya. Dia langsung berlari keluar, melompat ke motornya, dan memacu kencang ke rumah sakit. Saat sampai di ruang ICU, dia melihat Lila dan Dion duduk di luar dengan wajah pucat. Lila langsung berlari memeluknya. "Dia minta ketemu kamu, tapi dokter cuma kasih waktu 5 menit. Raka masuk ke ruang ICU. Di sana nenek terbaring lemah, dipasangi berbagai selang dan monitor. Wajahnya pucat, napasnya pendek, tapi begitu melihat Raka, dia tersenyum. "Nak." Raka mendekat, meraih tangan keriput itu. "Nenek, bertahanlah. Nenek sudah tua, Nak. Sudah waktunya. Jangan bilang begitu." Nenek menggenggam tangannya lemah. "Raka, nenek mau minta sesuatu." "Apa saja, Nek?" "Jaga Lila dan Dion. Mereka terlihat kuat, tapi sebenarnya rapuh." Napasnya tersendat. "Mereka butuh seseorang yang tulus seperti kamu." "Nenek, janji sama nenek." Raka merasakan air mata mengalir. "Saya janji, Nek." Nenek tersenyum. Lalu matanya perlahan menutup. Monitor di sebelahnya berbunyi panjang. "Nenek!" Dokter dan suster berlarian masuk, mendorong Raka keluar. Dia berdiri terpaku di luar, mendengar suara-suara panik di dalam, melihat Lila dan Dion memeluk satu sama lain sambil menangis. Dan Raka tahu, hidupnya baru saja berubah lagi. Karena janji yang dia buat pada nenek, bukan sekadar janji biasa. Itu janji yang akan membawanya ke dalam dunia yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dunia keluarga kaya raya yang penuh rahasia, intrik, dan bahaya tersembunyi. Dan semua itu dimulai dari satu malam hujan, saat dia memutuskan untuk menolong seorang nenek tersesat di jalan. Bunyi panjang monitor itu terasa seperti pisau yang merobek dada Raka. Dia berdiri membeku di luar ruang ICU, menatap pintu kaca yang tertutup, mendengar suara dokter dan suster yang berlarian dengan panik. Lila merosot ke lantai,
Tubuhnya bergetar hebat. Dion berdiri seperti patung, wajahnya kosong, seolah jiwanya meninggalkan tubuh. Waktu bergerak sangat lambat. Detik terasa seperti jam. Lalu pintu ICU terbuka. Dokter keluar dengan ekspresi lelah. Semua orang menoleh berharap. Kami berhasil mengembalikan detak jantungnya, kata dokter. Tapi kondisinya sangat tidak stabil. Beliau butuh operasi darurat. Sekarang. Operasi apapun, lakukan, Dion berteriak. Tapi saya harus jujur dengan keluarga. Dokter menatap mereka dengan tatapan berat. Kemungkinan berhasilnya hanya 30%. Dan bahkan kalau berhasil, beliau mungkin tidak akan bangun lagi. Henning mencekam. Tapi kalau tidak dioperasi, Lila bertanya dengan suara gemetar. Beliau akan pergi dalam beberapa jam. Lila menutup mulut, menahan tangis. Dion mengepalkan tangan kuat-kuat, rahangnya mengeras. Operasi, Dion memutuskan. Lakukan operasi. Dokter mengangguk dan kembali masuk. Nenek dibawa ke ruang operasi dengan tandu berjalan cepat. Raka sempat melihat wajah pucat nenek yang sudah tidak sadarkan diri dan dadanya terasa tercabik. Mereka bertiga duduk di ruang tunggu. Tidak ada yang bicara. Hanya suara jam dinding yang berdetik pelan dan sesekali pengumuman dari speaker rumah sakit. 1 jam berlalu. 2 jam. 3 jam. Lila duduk memeluk lututnya, menangis dalam diam. Dion berdiri di jendela, menatap keluar dengan pandangan kosong. Raka duduk di kursi, tangannya terlipat, bibirnya bergerak mengucapkan doa. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika pintu ruang operasi akhirnya terbuka. Dokter keluar. Wajahnya lelah, tapi ada senyum tipis di bibirnya. Operasinya berhasil. Lila langsung berdiri, wajahnya penuh harap. Nenek baik-baik saja? Beliau selamat, tapi... Dokter menghela napas. Beliau dalam kondisi koma. Kami tidak tahu kapan beliau akan sadar. Bisa besok, bisa minggu depan, bisa... Dia tidak melanjutkan, tapi maksudnya jelas. Bisa tidak pernah. Bolehkah kami melihatnya? Dion bertanya. Sebentar saja, beliau butuh istirahat total. Mereka masuk ke ruang pemulihan. Nenek terbaring dengan wajah sangat pucat, dipasangi selang napas dan berbagai monitor. Dada tuanya naik turun lemah, mengikuti irama mesin. Lila mendekat, meraih tangan nenek yang dingin. Nenek, kumohon bangun, kumohon. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi mesin yang bekerja monoton. Raka berdiri di pojok ruangan, menatap nenek dengan dada sesak. Dia ingat janji yang dia buat. Janji untuk menjaga Lila dan Dion. Tapi bagaimana dia bisa menepati janji itu? Dia hanya orang miskin yang bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti kabut. Raka tetap bekerja. Dia harus, karena tagihan tidak akan berhenti. Tapi pikirannya selalu melayang ke rumah sakit. Setiap selesai kerja, dia mampir ke rumah sakit. Kadang Lila ada di sana, duduk di samping nenek sambil memegang tangannya. Kadang Dion, yang duduk diam sambil menatap wajah nenek. Mereka tidak banyak bicara, tapi kehadiran Raka sepertinya memberikan mereka kenyamanan. Pada hari ke-7, saat Raka sedang duduk di samping tempat tidur nenek, Lila masuk dengan wajah lelah, matanya sembab, rambutnya acak-acakan. Kamu sudah di sini lagi? Tanyanya pelan. Iya, habis kerja langsung ke sini. Lila duduk di kursi sebelahnya. Mereka diam beberapa saat, hanya mendengar bunyi mesin. Raka, Lila akhirnya berkata, kenapa kamu masih datang? Maksudku, kamu tidak ada hubungan darah dengan nenek. Kamu bahkan baru kenal nenek beberapa hari. Kenapa kamu peduli? Raka memikirkan pertanyaan itu. Kenapa memang? Karena nenek peduli sama saya. Jawabnya akhirnya. Waktu kalian semua menuduh saya penipu, nenek membela saya. Waktu saya tidak punya siapa-siapa, nenek memperlakukan saya seperti cucunya sendiri. Jadi sekarang giliran saya yang peduli. Lila terdiam. Air mata mulai mengalir di pipinya. Kami salah tentang kamu, bisiknya. Kami pikir kamu seperti orang-orang lain yang mendekati keluarga kami. Tapi kamu,
Kamu berbeda. Orang-orang lain? Lila menghela napas panjang. Kamu tahu nenek kaya kan? Iya. Yang tidak kamu tahu adalah nenek itu pemilik grup Sentosa, salah satu konglomerat terbesar di negara ini. Raka tercengang. Grup Sentosa? Dia pernah dengar nama itu. Perusahaan raksasa yang punya hotel, mall, properti di mana-mana. Nenek kakek membangun perusahaan itu dari nol. Lila melanjutkan. Mereka mulai dari warung kecil, lalu berkembang jadi toko, pabrik, sampai akhirnya jadi imperium bisnis. Tapi semakin besar perusahaan, semakin banyak orang yang datang dengan niat buruk. Maksudnya, keluarga jauh yang tiba-tiba muncul dan mengaku punya hak waris. Teman lama yang tiba-tiba butuh pinjaman uang. Orang asing yang pura-pura menolong, lalu minta kompensasi besar. Bahkan, Lila menelan ludah. Bahkan orang yang mencoba menculik nenek untuk minta tebusan. Raka merasakan dadanya dingin. Makanya kami sangat protektif. Dion tiba-tiba masuk, membawa kopi untuk mereka. Makanya kami langsung curiga saat kamu bawa nenek pulang. Karena kami sudah terlalu sering dikhianati. Tapi itu membuat kami kehilangan sesuatu yang penting, Lila menambahkan. Kami kehilangan kemampuan untuk percaya, untuk melihat kebaikan dalam diri orang, dan kamu mengingatkan kami bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Raka tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya mengangguk kecil. Mereka duduk dalam diam, menatap nenek yang terbaring tenang. Monitor terus berbunyi pelan, membuktikan bahwa nenek masih bertahan. Nenek selalu bilang, Lila berkata lirih, bahwa uang bisa membeli segalanya kecuali ketulusan, dan kamu sudah membuktikan kata-kata nenek. Minggu berganti minggu. Nenek masih belum sadar. Dokter mulai bicara tentang kemungkinan memindahkan nenek ke perawatan jangka panjang. Tapi Lila dan Dion menolak. Mereka tetap datang setiap hari, duduk di samping nenek, berbicara padanya meski tidak ada jawaban. Dan Raka tetap datang juga. Meski bos di warung, makannya mulai kesal karena dia sering datang terlambat. Meski uangnya semakin menipis, meski tubuhnya lelah, dia tetap datang. Karena dia pernah berjanji. Pada suatu sore, saat Raka sedang sendirian dengan nenek, dia memegang tangan keriput itu dan berbisik, "Nenek, saya tidak tahu kalau nenek bisa dengar saya atau tidak. Tapi saya mau bilang terima kasih. Terima kasih sudah percaya sama saya waktu tidak ada orang lain yang percaya. Terima kasih sudah memperlakukan saya dengan baik." Dia menarik napas gemetar. "Dan saya mau minta maaf. Maaf kalau saya tidak bisa jaga Lila dan Dion dengan baik. Saya cuma orang miskin yang tidak punya apa-apa. Saya tidak tahu caranya jaga orang kaya seperti mereka, tapi saya sudah coba yang terbaik. Saya harap itu cukup." Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu, genggaman lemah di tangannya. Raka mengangkat kepala cepat. Jari-jari nenek bergerak sedikit, sangat sedikit, tapi bergerak. "Nenek?" bisiknya tidak percaya. "Nenek bisa dengar saya?" Jari-jari itu bergerak lagi, lebih jelas kali ini. "Suster! Dokter!" Raka berteriak. "Ada pergerakan!" Suster dan dokter berlarian masuk. Mereka memeriksa nenek dengan cepat, mengecek monitor, menyinari mata nenek dengan senter kecil. Responsnya meningkat. Dokter berkata dengan nada terkejut, "Ini pertanda bagus, sangat bagus." Lila dan Dion yang baru sampai langsung masuk dengan tergesa. "Ada apa? Apa yang terjadi?" "Nenek bergerak," Raka berkata dengan mata berbinar. "Dia menggenggam tangan saya." Lila langsung mendekat, meraih tangan nenek yang lain. "Nenek? Nenek bisa dengar kami?" Detik-detik berlalu terasa seperti keabadian. Lalu sangat perlahan, kelopak mata nenek bergetar, terbuka sedikit, menutup lagi, lalu terbuka lebih lebar. "Nenek!" Lila menangis. "Nenek bangun!" Nenek menatap mereka dengan mata yang masih sayu. Mulutnya bergerak, berusaha bicara, tapi tidak ada suara karena selang napas. Dokter segera melepas selang itu dengan hati-hati. Nenek terbatuk lemah. "Pelan-pelan, Ibu," dokter berkata lembut. "Jangan dipaksakan."
Nenek menarik napas lemah, lalu berbisik dengan suara serak. Raka. Raka mendekat. Saya di sini, Nek. Nenek tersenyum, senyum lemah tapi tulus. Kamu masih di sini. Tentu saja, saya tidak akan kemana-mana. Air mata mengalir di pipi keriput nenek. Anak, baik. Lila dan Dion juga menangis, memegang tangan nenek dari sisi lain. Mereka berempat duduk di sana, bersatu dalam momen penuh emosi. Dokter tersenyum dan mundur perlahan, memberi mereka privasi. Pemulihan nenek berlangsung lambat tapi pasti. Setiap hari dia semakin kuat, bisa bicara lebih banyak, bisa duduk sendiri, lalu bisa berdiri dengan bantuan, dan setiap hari itu Raka tetap datang berkunjung. Sampai suatu hari, saat nenek sudah cukup kuat untuk duduk di kursi roda, dia memanggil Raka, Lila, dan Dion ke kamarnya. Nenek mau bicara sesuatu yang penting, katanya dengan suara yang sudah lebih kuat. Mereka bertiga duduk mengelilinginya. Nenek sudah tua, nenek mulai. Nenek tidak tahu berapa lama lagi nenek bisa di sini. Jadi nenek harus atur beberapa hal. Nenek jangan bicara begitu. Lila memprotes. Dengar dulu! Nenek mengangkat tangan. Lila, Dion, kalian cucu nenek. Kalian akan mewarisi grup Sentosa. Itu sudah pasti. Tapi kalian masih muda. Masih butuh bimbingan. Dulu kakek yang bimbing kalian, tapi kakek sudah pergi. Jadi nenek pikir, dia menatap Raka. Nenek mau Raka ikut bantu kalian. Raka tersentak. Saya? Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Nenek tidak minta kamu atur bisnis. Nenek memotong. Nenek minta kamu jadi pengingat. Pengingat bahwa uang bukan segalanya. Bahwa ketulusan itu penting. Bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibeli. Dia menatap Lila dan Dion. Kalian berdua pintar. Kalian bisa atur perusahaan. Tapi kalian perlu seseorang yang mengingatkan kalian tentang nilai-nilai yang penting. Dan Raka adalah orang yang tepat. Tapi nenek, Raka merasa tidak pantas. Saya hanya orang biasa. Justru karena kamu orang biasa, kamu istimewa. Nenek tersenyum. Kamu tidak terbutakan uang, kamu tidak terpengaruh kekuasaan, kamu tulus, dan itulah yang kalian butuhkan. Lila dan Dion saling pandang, lalu Lila mengangguk. Nenek benar, katanya. Kami butuh seseorang seperti Raka. Tapi, Raka masih ragu. Saya punya pekerjaan sendiri. Berhenti dari pekerjaan itu, Dion berkata. Kerja dengan kami akan bayar kamu dengan layak. Tidak sebagai imbalan, tapi sebagai gaji yang pantas. Dan kamu akan tinggal di rumah kami, Lila menambahkan. Tidak sebagai tamu, tapi sebagai keluarga. Raka merasakan dadanya sesak. Keluarga. Dia tidak pernah punya keluarga sejak orang tuanya meninggal. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Cukup jadi diri sendiri, nenek berkata lembut. Jadi Raka yang tulus dan baik hati, itu saja yang nenek minta. Raka menatap mereka bertiga. Nenek dengan senyum penuh kasih sayang. Lila dengan mata berbinar penuh harap. Dion dengan anggukan tegas. Dan dia menyadari, ini bukan tentang uang atau jabatan. Ini tentang keluarga. Tentang orang-orang yang peduli padanya. Tentang tempat di mana dia diterima apa adanya. Baiklah, katanya pelan. Saya terima. Lila langsung memeluknya. Dion menepuk bahunya dengan senyum langka. Nenek menangis bahagia. 3 bulan kemudian, Raka sudah tidak lagi tinggal di kos sempit itu. Dia tinggal di rumah besar milik keluarga Lila di kamar yang lebih luas dari seluruh kosnya dulu. Tapi yang membuat dia paling bahagia bukan kamar itu. Bukan makanan enak setiap hari. Bukan pakaian baru atau motor baru yang diberikan Lila. Yang membuat dia bahagia adalah makan malam bersama. Adalah tertawa mendengar cerita nenek. Adalah berdiskusi dengan Dion tentang berbagai hal. Adalah bercanda dengan Lila yang sudah tidak lagi curiga padanya. Adalah perasaan diterima. Perasaan punya tempat. Perasaan punya keluarga. Suatu malam,
Saat semua orang sudah tidur, Raka duduk di teras belakang, menatap bintang-bintang. Dia memegang gelang kayu pemberian nenek yang selalu dia pakai di pergelangan tangan. Tidak bisa tidur, Raka menoleh. Nenek berjalan perlahan ke arahnya. Sudah jauh lebih sehat sekarang. Nek belum tidur juga. Nenek sudah tua, tidak butuh banyak tidur. Nenek duduk di sebelahnya. Kamu sedang mikirin apa? Raka tersenyum. Mikirin kalau hidup itu aneh. Beberapa bulan lalu saya cuma sopir ojek yang bahkan tidak yakin bisa makan besok. Sekarang saya ada di sini. Kamu tidak salah pilih waktu itu, nenek berkata lembut. Waktu kamu putuskan untuk menolong nenek. Saya tidak mikir itu pilihan. Saya cuma merasa itu hal yang benar untuk dilakukan. Dan itulah kenapa kamu ada di sini sekarang. Nenek menatapnya dengan mata penuh kehangatan. Banyak orang mengira kebaikan itu rugi. Mereka pikir kalau kamu terlalu baik, kamu akan dimanfaatkan. Tapi mereka salah. Kebaikan itu tidak pernah sia-sia, nak. Mungkin tidak langsung dapat balasan. Mungkin tidak dalam bentuk yang kamu harapkan. Tapi kebaikan selalu kembali. Selalu. Raka merasakan matanya panas. Terima kasih, Nek. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan. Bukan nenek yang memberi kesempatan. Nenek menggenggam tangannya. Kamu yang menciptakan kesempatan itu sendiri. Dengan pilihan-pilihan kamu. Dengan ketulusan kamu. Mereka duduk dalam diam yang nyaman, menikmati angin malam dan cahaya bintang. Nek, Raka berkata pelan. Waktu itu, waktu pertama kali kita ketemu, kenapa nenek langsung percaya sama saya? Nenek tersenyum. Karena nenek lihat matamu. Mata tidak bisa bohong, nak. Dan mata kamu jujur. Mata kamu baik. Tapi Lila dan Dion tidak percaya. Karena mereka sudah terlalu sering disakiti. Mereka perlu waktu untuk belajar percaya lagi. Dan kamu mengajarkan mereka itu. Saya tidak merasa mengajarkan apa-apa. Justru itu poinnya. Nenek menepuk tangannya lembut. Kamu mengajar bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Dengan konsistensi. Dengan tetap jadi diri sendiri, meski mereka menuduh kamu penipu. Itu pelajaran paling berharga. Raka terdiam, memikirkan kata-kata itu. Dan sekarang, nenek melanjutkan, mereka belajar untuk membuka hati lagi, untuk percaya lagi. Itu berkat kamu. Saya cuma ingin membantu, dan itu cukup, lebih dari cukup. Mereka duduk lebih lama, sampai udara malam semakin dingin dan nenek mulai menguap. Nenek tidur dulu ya, nak. Kamu juga jangan begadang terlalu lama. Baik, Nek. Nenek berdiri perlahan, tapi sebelum masuk, dia berbalik sekali lagi. Raka? Ya, Nek. Terima kasih sudah menolong nenek waktu itu. Terima kasih sudah tidak jalan terus. Terima kasih sudah peduli. Raka tersenyum, senyum tulus yang datang dari hati. Sama-sama, Nek. Dan terima kasih juga sudah mengubah hidup saya. Nenek mengangguk dengan mata berkaca-kaca, lalu masuk ke dalam rumah. Raka kembali menatap bintang-bintang. Dia mengingat malam hujan itu. Mengingat keputusannya untuk berhenti dan menolong. Mengingat semua yang terjadi setelahnya. Dan dia menyadari sesuatu. Dia tidak menolong nenek untuk mendapat imbalan. Dia menolong karena itu hal yang benar. Tapi kehidupan membalas kebaikannya dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Bukan dengan uang, meski sekarang dia tidak perlu khawatir soal biaya hidup. Bukan dengan jabatan, meski sekarang dia punya tempat di perusahaan besar. Kehidupan membalasnya dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Keluarga. Raka menatap gelang kayu di pergelangan tangannya. Ukiran namanya yang tidak sempurna, dibuat oleh tangan gemetar seorang nenek yang ingin berterima kasih. Ini hadiah paling berharga yang pernah dia terima. Bukan karena harganya, tapi karena cinta di baliknya. Di dalam rumah, lampu-lampu mulai padam satu persatu. Lila dan Dion sudah tidur di kamar mereka. Nenek pasti sudah berbaring di tempat tidurnya. Semuanya aman, semuanya damai. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Raka merasa dia benar-benar pulang. Bukan pulang ke tempat, pulang ke orang-orang yang peduli padanya. Dia berdiri, meregangkan tubuh, lalu masuk ke dalam rumah. Langkahnya ringan, hatinya hangat. Besok dia akan bangun dan sarapan bersama keluarganya. Dia akan menemani nenek jalan pagi di taman. Dia akan diskusi dengan Dion tentang proyek baru perusahaan. Dia akan tertawa mendengar cerita-cerita Laila. Besok dan hari-hari setelahnya, dia akan terus jadi diri sendiri. Tetap tulus, tetap peduli, tetap baik. Karena dia sudah membuktikan sesuatu yang sederhana tapi penting. Kebaikan tidak pernah sia-sia. Mungkin tidak langsung terlihat hasilnya. Mungkin tidak dalam bentuk yang kamu harapkan. Tapi kebaikan selalu menemukan jalannya kembali kepada yang memberi. Dan kadang, kebaikan itu kembali dalam bentuk yang jauh lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Raka mematikan lampu teras. Dia berjalan ke kamarnya dengan langkah tenang. Di dinding kamarnya tergantung foto keluarga yang diambil minggu lalu. Dia berdiri di tengah, diapit oleh Lila dan Dion dengan nenek duduk di depan mereka. Semuanya tersenyum, semuanya bahagia. Raka menatap foto itu sebentar, lalu tersenyum sendiri. Lalu dia berbaring di tempat tidur yang nyaman, menarik selimut, dan memejamkan mata. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, dia tidur tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan, tanpa kesepian. Dia tidur dengan hati yang damai dan senyum di bibir. Karena dia tahu, tidak peduli apa yang terjadi besok, dia tidak sendirian lagi. Dia punya keluarga. Dan semuanya dimulai dari satu malam hujan saat dia memilih untuk berhenti dan peduli. Satu pilihan sederhana yang mengubah segalanya.